Halo, selamat sore Kak. Sore. Perkenalkan, aku Salma, mahasiswa Magister Manajemen Unila tahun 2025. Terima kasih sebelumnya sudah mau luangin waktu untuk mewawancara tugas kuliahku pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Keberlanjutan. Jadi fokusnya tentang bagaimana UMKM, khususnya bisnis kuliner seperti usaha kakak ini, menghadapi isu-isu keberlanjutan dan strategi pemasaran yang sudah dijalankan. Oke, sebelum mulai boleh kenalin sedikit dulu nama kakak dan usaha yang sedang dijalankan apa? Oh iya boleh. Pertama kenalin, nama aku Fitria. Usaha yang sekarang aku jalanin itu Dessert by Tami. Dari namanya aja udah ketahuan ya aku jualan apa. Iya aku jadi jualan dessert. Aku tuh kayak jualan puding. Aku jualan pudingnya tuh puding homemade. Terus ukurannya tuh banyak. Ada yang ukurannya cup dan juga ada juga yang loyang. Terus kalau usaha aku itu sistemnya pre-order, jadi orang tuh harus pesan dulu ke aku, baru nanti aku buatin. Oke, kalau ngomongin keberlanjutan atau sustainability sedikit nih, selama menjalani usaha ini, isu lingkungan apa sih yang paling sering kakak rasain? Misalnya soal limbah atau energi, kemasan. Kalau dari aku sih yang paling kerasa itu soal kemasan ya Kak, karena kan aku tuh jualnya tuh cup gitu. Nah itu tuh kan dari plastik, jadi tuh otomatis sampah plastiknya tuh jadi banyak gitu. Terus itu yang pertama, yang kedua itu mungkin soal energi ya Kak, karena kan proses masak puding itu harus pakai kompor dan harus didinginin lagi dan pakai kulkas gitu. Jadi mungkin pemakaian gas sama listrik itu lumayan tinggi kalau misalnya pesanan aku tuh lagi banyak. Kalau soal limbah nggak terlalu banyak karena sih sebenarnya aku tuh kan sistemnya PO tuh ya pre-order. Jadi aku cuma bikin kalau misalnya ada pesanan masuk. Hmm, kalau dari pemasok nih, ada isu tertentu nggak sih? Misalnya kayak harga, kualitas bahan, atau hal sosial lainnya? Dari pemasok ya, kalau dari pemasok itu sih biasanya yang paling kerasa tuh harga bahannya ya Kak. Jadi kadang tuh harganya nggak tentu, suka naik, suka turun. Terutama itu harga susu dan buah segar. Karena kan aku pakai pakai itu di puding aku gitu. Kalau misalnya harganya nih mendadak naik, aku tuh jadi kayak harus atur ulang modal aku. Dan untuk kualitas bahan sih sejauh ini aman. Paling kalau misalnya lagi yang aku biasa pakai tuh lagi nggak ada tuh aku mungkin cari alternatifnya gitu kalau misalnya lagi kosong. Oke, kalau tadi kamu bilang soal sampah kemasan nih, sejauh apa atau ada nggak sih langkah-langkah yang udah kamu lakukan buat mengurangi hal itu? Kalau itu aku pikir-pikir dulu Kak. Aku tuh pakai jenis plastik yang food grade dan bisa didaur ulang. Sama aku tuh eh, meminimalisir penggunaan kemasan yang maksudnya aku tuh nggak nyisain banyak kemasan gitu. Jadi aku tuh pakai kemasannya yang paling pas biar gak nyisain banyak sampah gitu loh untuk packaging puding aku. Sebenarnya sistem pre-order ini menurut aku udah ngebantu banget sih Kak buat ngurangin food waste. Memang itu salah satu alasan kakak juga ya pakai sistem pre-order. Iya, ya namanya juga kan pre-order ya. Jadi sebenarnya aku tuh kan bisa produksinya sesuai dengan jumlah pesanan yang masuk gitu. Baru aku bisa bikin pudingnya. Jadi tuh nggak ada, jarang banget, alhamdulillah produk yang kebuang. Jadi ya itu bisa hemat biaya, hemat bahan dan hemat energi juga. Kalau dari sisi bahan baku, kamu ada pertimbangan tertentu nggak sih? Misalnya seperti pilihan bahan yang lokal atau bahan yang segar? Kalau aku sih biasanya beli bahan-bahan itu di toko dekat rumah aku ya Kak, supplier lokal atau supplier lokal gitu. Selain lebih fresh bahan-bahannya, jaraknya tuh juga deket dari rumah aku. Jadi tuh bahannya itu bisa cepat sampai dan kualitasnya tuh masih bagus. Terus selain itu, aku juga kan bisa bantu supplier-supplier kecil di sekitar. Jadi ya ada efek positifnya ke komunitas lokal.
Kalau dari proses produksinya nih, apa ada upaya tertentu soal efisiensi energi gitu? Kalau soal efisiensi energi, biasanya aku usahain untuk, bikin pesanannya itu sekaligus, jadi nggak satu-satu. Jadi aku masak tuh dalam jumlah banyak. Terus, kan dengan itu ya pemakaian listriknya, gasnya otomatis pasti lebih hemat kan, Kak. Terus itu juga kulkas penggunaannya tuh aku atur supaya nggak terlalu sering dibuka tutup gitu, karena kan itu kayaknya bisa untuk menguras energi ya. Jadi biar tetap stabil juga dan nggak boros. Wah, nah kalau soal promosi nih, ada nggak sih hal-hal yang kakak komunikasikan ke pelanggan terkait kualitas bahan atau porsi yang sudah kakak sebutkan tadi, atau hal-hal yang mendukung untuk keberlanjutan atau sustainability ini? Ada ya, aku pasti ada sih ya. Aku kan, pemasarannya sekarang sih dari media sosial gitu. Aku tuh selalu info kalau ke customer itu aku iklanin kalau misalnya aku tuh pakai bahan-bahannya tuh yang premium, yang fresh, yang nggak pakai banyak pengawet. Terus itu aku juga bikin porsinya tuh sesuai dengan standar, nggak berlebihan dengan yang kayak nggak berlebihan topping. Jadi tuh balance gitu Kak di puding aku. Terus biar lebih sehat juga dan porsinya tuh pas. Jadi customer juga sih ya alhamdulillah eh, suka dan nyaman aja sama produk aku gitu. Wow, oke. Menurut kakak, hal-hal kecil yang udah kakak usahakan lakukan itu kerasa nggak sih efeknya di pelanggan kakak? Kerasa sih sejauh ini feedbacknya alhamdulillah bagus sih, banyak customer yang bilang kalau, rasanya tuh enak, tapi tuh ya tetap bersih dan sehat juga. Terus itu mereka tuh merasa kalau lebih nyaman untuk beli di UMKM yang jelas asal-usul bahannya dan nggak boros dalam produksinya. Karena kan ya seperti yang aku bilang tadi, aku tuh iklanin di media sosial aku gitu. Nah dari situ tuh mereka tuh jadi lebih percaya dan semakin loyal ke usaha aku. Jadi ada yang repurchase kayak gitu. Oke, dari usaha-usaha tadi nih, menurut kakak apa kelebihan dan kekurangan dari langkah-langkah ramah lingkungan yang udah kakak lakuin? Dari usaha aku ya, kalau dari sudut pandang aku sebagai penjual sih, ya produk aku tuh lebih fresh, bahan yang terpakai itu tuh lebih efisien sehingga tuh limbah limbah produksinya tuh sedikit. Dan kalau dari review customer aku sih biasanya pada suka karena produk aku tuh sederhana tapi tetap ada kualitasnya gitu loh Kak, dan menarik bagi mereka. Kalau misalnya ngomongin sisi kekurangannya, biaya kemasan yang bagus itu agak lumayan mahal ya di lingkungan aku. Terus karena sistem aku pre-order, kapasitas produksi aku tuh juga kayak masih terbatas gitu Kak. Tapi ya secara keseluruhan aku tuh merasa usaha aku tuh tetap dalam jangkauan aku masih kekontrol sama aku lah Kak, dan ramah lingkungan sih. Itu kekurangan sama kelebihan dari produk aku. Wow, menarik banget ya kak usaha yang lagi kakak jalanin ini. Mulai dari pemilihan bahan sampai usaha kakak untuk menjaga keberlanjutan. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan dari aku nih. Terima kasih banyak sudah mau luangin waktu dan cerita banyak nih tentang usaha kakak. Semoga usaha kakak lancar dan terus berkembang ya. Amin amin. Terima kasih banyak juga udah diwawancara. Bye bye.